Kalau nanti Ustadz ditangkap, janganlah. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan dikasih. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Tetap kita doakan ya Muhammad Kc supaya sehat walafiat, dapat menjalani proses hukum dengan baik, dan polisi, jaksa, hakim semuanya melaksanakan tugasnya dengan benar dan semuanya bekerja dengan sesuai prosedur yang ada. Saudara, begitu juga proses awal ini kita terus kawal ya. Dan bagaimana dengan Ustadz Somad, itu yang menjadi pertanyaan saudara. Nah, beliau sendiri katanya nggak mau ditangkap. Anda nggak percaya? Dia bilang jangan ditangkap saya. Anda nggak percaya? Nah, jangan lupa subscribe, tombol lonceng dipencet, like, beri komen. Ini videonya. Kalau nanti Ustadz ditangkap, janganlah. Apakah kami boleh berjihad untuk membela Ustadz? Mancing-mancing aja. Betul kan? Saya nggak hoax kan? Ada kan? Iya, dia bilang jangan. Saya jangan ditangkap, gitu ya. Terus saya sendiri bertanya-tanya, kenapa ya Ustadz Somad kok nggak bisa ditangkap ya? Coba kita lihat nih pembela-pembelanya yang setia terhadap Ustadz Somad nih, ya. Nih, si Haikal nih. Salah satu yang paling populer saat ini adalah Ustadz Abdul Somad, di mana beliau sedang berdakwah di lingkungannya sendiri, di tempatnya sendiri, dan menjawab pertanyaan orang. Sekarang saya cerita lagi, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Saya bilang sekarang dengarkan, demi Allah, Nabi Isa bukan Tuhan. Laporin silakan. Allahu Akbar. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Sebutlah kafir orang yang berkata Isa itu adalah Tuhan. Oh, udah bilang kafir, Allah yang bilang kok. Jadi Haikal, saudara tidak mengerti ya kenapa orang Kristen itu tidak suka dengan ucapan Ustadz Somad, sehingga Ustadz Somad itu dilaporin. Anda nggak ngerti, bukan gara-gara mengucapkan Isa itu bukan Tuhan, Isa itu bukan Tuhan. Bukan gara-gara itu. Anda ini katanya dokter, tapi kok dalam melihat suatu masalah, dalam meneliti suatu kasus, kenapa Anda nggak teliti gitu loh? Bukan gara-gara, bukan karena si Somad ini ngomong Isa itu bukan Tuhan, bukan gara-gara itu. Isa itu memang bukan Tuhan, Yesus yang Tuhan. Oh kan, Isa itu Yesus, Yesus itu Isa, siapa bilang? Anda nggak paham ya. Isa yang di Al-Quran sudah pasti bukan Tuhan ya. Tapi Yesus yang di Alkitab itu sudah pasti Tuhan. Nah, tapi kalau Isa yang di Alkitab bahasa Arab Lebanon itu pakai Isa juga, ya. Itu adalah Tuhan di Alkitab Arab Lebanon. Nah, tapi Isa yang di Al-Quran itu bukannya Tuhan, sebab Isa yang di Al-Quran itu beda banget ya. Dia beda banget. Nama ibunya Maryam ini punya paman namanya Harun, sedangkan Alkitab menyatat di sini Harun itu adalah abangnya Musa. Itu kira-kira 1500 tahun baru adanya kehadiran Yesus di muka bumi secara fisikly ya. Jadi sudah jelas ini orangnya beda. Saya mau buktikan beda lagi. Ini pribadi yang beda. Isa yang di Al-Quran itu, di Al-Quran ini itu lahir di bawah pohon korma. Yesus yang di Alkitab ini itu lahir di kandang domba. Sudah pasti beda. Isa yang di sini di Al-Quran ini Haikal ya kan,
Maaf ya kalau salah nama ya Haikal. Ini Isa yang di sini ini akan datang nanti kedua kali, akan menghakimi, matakan salib dan menghancurkan babi-babi, membunuh babi. Ini Yesus yang di sini beda. Yesus yang di sini datang ke muka bumi ini akan mengangkat orang percaya dan menghukum yang tidak percaya. Jadi tentu beda. Mau saya cari perbedaannya lagi? Habis waktu nanti. Udahlah, kita lab lah ya. Kalau untuk ini saya sama Haikal berani lah ya. Kalau untuk masalah yang ini ya, nah, masalah lain saya nggak mau ladeni karena saya khusus halal yang rohani. Jadi Haikal, jadi Pak Haikal, kami itu ya nggak suka sama Ustadz Somad. Ucapannya bukan karena dia nggak mengaku Isa sebagai Tuhan, bukan. Isa itu memang nabi di Al-Quran. Jadi kami nggak suka sama dia karena dia bilang di salib itu ada jin kafir. Ngomong lagi haleluya haleluya, itu lagi tambah parah lagi ya. Ini pendukungnya satu ini Haikal nih. Anda mau tahu lagi rahasia-rahasianya kenapa Ustadz Somad susah ditangkap? Pendukungnya lagi nih, orang PG ini. Ini lebih condong untuk tidak perlu melalui jalur hukum. Kita perlu pendekatan dulu lah, klarifikasi ya, tabayun dengan Ustadz Somad, kita ngobrol, dan saya percaya dia tentunya belajar banyak juga dari hal-hal seperti ini. Ngeri nggak? PGI. Anda mau tahu lagi nih? Pendukung-pendukungnya lagi? Mau tahu lagi? Mau tahu lagi? Nih, orang Kristen ini. Orang Kristen asli, pembela Ustadz Somad. Penjarakan Ustadz Somad, penjarakan Ustadz Somad, penistaan agama. Aduh, lo anak Tuhan? Apa anak setan? Hah? Aduh, udahlah. Gak usah yang gitu-gituan, gak usah. Kalau lu kecewa, lu sakit hati sama dia, lu geram sama dia, lu dendam sama dia, lu marah sama dia, berarti benar dong apa yang dia katakan itu, bahwa di balik salib, di dalam salib ada setan. Bener dong. Lu marah, lu kecewa, lu pengen penjarain dia, lu cari pasal, lu cari pengacara. Udahlah, udah. Luar biasa. Mau tahu lagi? Mau tahu lagi pendukungnya? Berapa menit? Nanti Anda nggak mau nonton sampai selesai. Jadi kita hanya bisa berdoa ya, minta kepada Tuhan Yesus supaya Polri diberikan keberanian untuk memproses orang yang melanggar hukum. Dan kita berdoa buat negara ini supaya betul-betul mereka bertindak adil kepada setiap rakyatnya. Jadi jangan pilih kasih tembang pilih, itu saja. Ya kita berdoa sajalah, nggak usah teriak-teriak, pusing kepala ya. Tapi walaupun begitu, kalau ada saudara-saudari kita yang Kristen di polisi atau di jaksa, di hakim, ataupun mereka yang sebagai bekerja di di pemerintahan sana, ya tolonglah tegakkan keadilan. Bukan berarti saya membela Muhammad Kacik, enggak. Kalau Muhammad Kacik salah ya juga proses saja begitu ya. Siapapun termasuk saya gitu. Kalau dianggap saya ada salah ya proses juga gitu loh. Dan saya tidak akan minta ampun, dan saya tidak akan minta pengacara, enggak. Kalau saya diproses hukum, enggak minta pengacara. Kalau masalah tentang Yesus ya, saya enggak minta itu semua. Orang dulu aja saya sampai 5 kali masuk penjara biasa-biasa saja, kena 2 tahun, 8 bulan, keluar, kena berapa tahun lagi, masuk lagi, biasa aja. Apalagi karena Yesus, biasalah ya kan. Tapi jangan main hakim sendiri, itu nggak boleh. Negara ini bukan hukum rimba. Negara ini bukan hukum rimba. Ingat, negara bukan hukum rimba. Ingat, negara bukan hukum rimba. Negara ini negara hukum. Ya, ini pelayanan begini yang benar nih. Nih pelayanan yang benar nih. Kami nggak pernah paksa-paksa orang, maki-maki orang, hina agama orang. Nih pelayanan kami nih. Nih lihat nih pelayanan kami nih. Ibu-ibu kita layani. Ibu-ibu ini pakai kerudung nih ya. Saya gedein ya. Kita aja doa. Ibu-ibu senang. Ada yang pakai kerudung, ada yang enggak. Tengok nih. Nih lihat. Anda mau dukung pelayanan begini, silakan dukung. Ini nomor rekening ada, dukung. Tapi kami nggak ngina-ngina loh, nggak. Terus gara-gara ini saya mau dipersoalkan, silakan aja. Ya.
Ah. Ah. Amin. Lihat tuh. 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 Lihat ibu ini ya. Kita layani, lihat. Orang dagang apa kita layani terus. Kita coba lanjutin lagi ya. Percepat ya. Pelayanan kita begini, nggak ada menghina-menghina saudara. Nih. Ya, nggak ada menghina-hina, nggak ada. Nih. Nggak ada menghina-hina, nggak ada, lihat. Ya oke ya. Kita lihat lagi ya. Kita lihat ini. Itu satu video tadi lain lagi nih. Kalau di ini luas ini. Kita lihat lagi ya. Ada lagi nggak di sini? Ini sepertinya ada ini. Ini lihat. Nih. Lain lagi ya. Ini lihat nih. Nih. Iya, itu pakai kerudung. Iya, orang dagang pakai kerudung kita layani ya. Kita doakan. Nih, yang mau dukung ini kita pantau terus. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita melayani jangan dengan cara-cara yang nggak baik, jangan fitnah, jangan juga bohong, jangan juga mencaci maki agama orang lain. Jadi kita melayani, hanya ceritakanlah keyakinan kita. Kalau orang lain percaya, puji Tuhan. Kalau gara-gara itu kita masuk penjara, ya mau bilang apa, nggak apa-apa juga. Ya, yang mau diadilin apa? Orang mereka nggak diapa-apain, mereka mau ikut Yesus. Kan negara ini negara hukum, ada kebebasan untuk kita memilih. Kita mau agama Islam, kayak mau Kristen, kayak mau Buddha, mau Hindu, terserah. Betul nggak? Mau pindah 10 kali juga nggak apa-apa, siapa yang larang? Ya itulah saudara ya. Jadi mari kita doakan supaya semua pemerintah, ya maksud saya semua yang ada di pemerintahan ini bertindak adil. Oke? Tuhan Yesus, saya berdoa buat pemerintah kami Indonesia supaya mereka betul-betul melaksanakan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga Tuhan Yesus, pembela-pembela somat apalagi yang Kristen, jangan mereka berdasarkan kasih tapi ngawur. Karena ada sila kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasih itu juga di Alkitab adalah salah satunya adil. Tuhan Yesus, Engkau berkati yang sudah menonton ini, yang sudah subscribe. Tuhan berkati, jauhkan mereka semua dari coronavirus. Terima kasih Bapa, dalam Yesus yang kudus. Saya berdoa bagi mereka yang sudah mendukung pelayanan lewat dana doa, Tuhan berkati. Dalam Yesus yang kudus saya berdoa. Amin.